mensupportnya. Yang diumumkan Pak Anies pada hari Senin tadi adalah baru merupakan core dan belum mencerminkan seluruh struktur tim yang akan menjadi tim resmi. Nah, Pak Anies juga mengatakan bahwa sebetulnya selama ini banyak sekali elemen yang sudah bekerja, baik 3 partai pendukung, begitu pun ada 2 partai yang belakangan masuk, partai baru, dan juga elemen non partai, elemen keumatan, elemen santri, elemen buruh, elemen relawan politik, elemen petugas kesehatan, guru, para kiai, para nyai, perempuan, dan sebagainya, termasuk teman-teman milenial, teman-teman usaha kecil, dan sebagainya. Itu semua merupakan andalan kita di lapangan. Karena itu kita mengibaratkan bukan sebagai piramida seperti biasanya, piramida terbalik, di mana yang paling utama adalah para penggerak di lapangan yang sekarang ini terus bekerja. Dan kami yang diumumkan pada di sini adalah sebagai supporting yang ada di paling belakang. Kira-kira begitu secara filosofi kita melihat tim kerja. Karena itu tim kerjanya, tim pemenangan ini akan sangat besar, akan sangat luas. Karena kita ingin menghormati, mengapresiasi seluruh elemen yang selama ini bekerja. Dan seperti dikatakan tadi, kemarin kita sampaikan itu karena memang ada keharusan dari KPU. Tetapi sekarang kita sedang menyusun tim lengkap yang mungkin jumlahnya cukup besar. Dan dalam 1-2 hari mungkin sebelum akhir pekan, insya Allah di Sabtu atau Minggu akan kita umumkan kepada masyarakat. Sekarang ini kita sedang memastikan, menghubungi tokoh-tokoh, memastikan kembali kesediaan beliau karena sejumlah tokoh senior akan masuk dalam apakah namanya tim penasehat, tim pengarah, kemudian juga ada dewan pakar. Tentu saja dewan pembina adalah isinya elemen pimpinan tertinggi partai politik, dewan pengarah adalah gabungan keduanya. Kemudian nanti ada dewan pakar yang isinya adalah para ahli, para profesor, para praktisi yang selama ini sudah berkontribusi dalam menyusun visi misi yang sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat. Nanti di dalam jajaran tim dewan penasehat banyak sekali tokoh-tokoh berpengaruh dari ulama, dari ex-militer, dari tokoh nasional, dari berbagai bidang. Itu juga akan berjaga di sana. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan diumumkan. Begitupun di bawah setelah para co-captain itu diumumkan, ini yang sebelah salah satu co-captain yang menggawangi keumatan atau kelompok agama. Nanti para co-captain akan dilengkapi dengan kedeputian. Ya. Kedeputian itu adalah istilahnya tim kerjanya. Nah, co-captain ini yang mengarahkan dari pekerjaan antara deputi dan bawahnya. Itu kurang lebih, dan kami terus ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada seluruhnya yang terus bergerak tanpa henti, tidak ada kendornya gitu. Dan insya Allah pada waktunya teman-teman itu akan dijajarkan dalam tim nasional yang akan diumumkan dalam waktu tidak lama lagi. Nah, mohon Gus Masin sebagai salah satu dari co-captain untuk menyampaikan sedikit penjelasan. Silakan Gus Masin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Mas Said menyampaikan beberapa hal pada siang ini. Tentu di masa ini saya tentang pemakaran, saya berharap seluruh komponen relawan, yaitu ulama, ulama, Muhammadiyah, dan formasi yang lain, atau tokoh-tokoh agama yang lain, untuk terus melakukan kerja di lapangan dalam rangka pemenangan pemilu 2024. Dan saya fokus terus bekerja karena ini semua timnas ini semua dilengkapi, sambil nanti akan ditunjukkan pada depannya. Jadi saya Insya Allah sebelum akhir pekan atau sebelum hari Minggu kita akan melakukan itu. Kami mendapat satu support dari para tokoh agama, baik itu agama Kristen, agama Islam, agama Buddha ini, untuk terus menjaga berkah langit, menjaga dukungan alam semesta. Karena Pak Anies dan Bang Muhaimin adalah sampai pada titik ini banyak sekali mengalami miracle, keajaiban-keajaiban. Dulu
dibayangkan tidak bisa mendaftar, tapi hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan nomornya nomor 1 lagi gitu ya. Dan itu artinya kita siap terus berlayar. Maka itu saya bilang sekali lagi, insya Allah dalam waktu dekat tim besarnya akan disampaikan ke publik. Mas ini mungkin bisa menambahkan dari sisi milenial ya anak muda. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini teman-teman milenial dengan energi positif karena komentar yang kemarin sudah ditunjukkan posisinya sangat aktif dan mengakui dari semua aspek, terutama juga dari Mas Bel, dan itu sangat positif dari anak-anak muda. Kemarin juga teman-teman dari tim anak muda sudah berbincang dengan Mas Bel diskusi merancang gerakan. Tapi sebetulnya nanti kembali akan disampaikan selanjutnya. Tapi yang pasti optimismenya terus bertumbuh dan gerakannya akan terus berbaik dan besar. Terima kasih. Terakhir, mereka akan duduk di baik di tim mengarah maupun tim penasehat dan juga dewan pakar. Jadi pun 1-2 deputi akan datang juga dari kalangan perwira TNI dan Polri. Seluruh angkatan. Baik, demikian penjelasan kita hari ini. Sekarang sedang berlangsung rapat timnas di Jalan Situbondo. Mereka terus mematangkan, fine tuning seluruh rencana, bagaimana mempercepat gerakan ke lapangan, terutama setelah hari kampanye dibuka, yaitu pada tanggal 28 November. Nah, sekarang menuju 28 kita sedang menata rencana. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Selamat siang Pak Dirman, saya Santi Dewi dari DM Times. Ada 3 pertanyaan, mohon maaf Pak kalau boleh ya. Yang pertama, soal apakah nama seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Sutioso itu juga ikut bergabung ke dalam Timnas Pemenangan Amin. Kemudian yang kedua, Pak Dirman, ini kan penyusunannya baru dilakukan secara resmi itu setelah penetapan nomor gitu. Alasannya Mas Anies mengatakan memang menunggu momen itu, tetapi apakah sebenarnya karena dari internal ada hambatan gitu ya untuk mendekati para tokoh ini, karena yang kami dengar ada begitu banyak penolakan karena ketakutan gitu bergabung dengan Timnas Amin. Kemudian yang ketiga, Pak Dirman, ini kan karena mendekati hari kampanye, tentu yang akan disorot adalah salah satunya mengenai pendanaan, dana kampanyenya, sumbernya dari mana. Nah, apakah Timnas Amin karena membawa semangat perubahan akan menjadi yang paling pertama untuk bersikap transparan gitu, mengungkapkan bahwa kami tidak akan menerima dana-dana kampanye dari misalnya dana-dana tindak kejahatan atau secara terbuka mengumumkan sumber pendananya dari mana saja. Itu saja. Terima kasih Mas Pak Dirman. Terima kasih Mbak Santi. Saya langsung jawab ya. Yes, langsung jawab. Iya. Pertama, apakah tokoh Pak JK, Pak Sutioso akan bergabung? Pak JK mungkin tidak bisa bergabung karena beliau kan ketua Palang Merah Indonesia. Saya saja sebagai sekjen tahun lalu kan saya mengundurkan diri karena kita ingin menjaga netralitas PNI dan juga ingin menjaga etik di atas politik. Pak Sutioso insya Allah bergabung karena Pak Sutioso kan juga dewan pembina atau penasehat dari Partai Nasdem dan beliau aktif sekali menghimpun teman-teman sahabat atau senior-senior di Purnawirawan. Kemudian mengapa baru diumumkan? Apakah betul ada ketakutan dari tokoh-tokoh? Kalau saya boleh rumuskan dalam satu kalimat, memang kita lebih menantang dalam mengundang tokoh-tokoh. Jadi meskipun beliau mengatakan kita bekerja all out, tapi tolong ya jangan masuk dalam tim resmi. Dan itu jumlahnya banyak. Bagi kami itu adalah tabungan, tenaga tabungan. Jadi akan banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya bekerja di balik layar, tapi kemudian tidak bersedia digantungkan namanya dalam tim nasional. Nah, yang ketiga soal dana. Tentu saja kita akan transparan dan kita dalam kita adalah bagaimana mendorong pemberantasan korupsi, gitu ya. Penegakan hukum ini tidak mungkin kita mulai dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, sebetulnya kalau saya boleh katakan, menurut sekalian, sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres, bukan, atau cawapres, tapi dari relawan yang sekarang ini bekerja luar biasa. Coba Anda lihat, baju-baju mereka, kaos mereka, rompi mereka, topi mereka itu dibikin sendiri tuh. Warna-warni luar biasa. Itu kalau dijumlahkan berapa nilainya? Jadi andalan utama kita adalah karena ini gerakan rakyat, maka masyarakat yang akan mendanai gerakan ini. Seperti ibaratnya perang gerilya gitu ya.
gerilya itu kan tidak ada market besar, adanya masyarakat yang iuran makanan, iuran logistik, itu yang sedang terjadi. Dan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan, terima kasih, rasa syukur bahwa itu semua terus berjalan. Itu ya nanti. Itu lagi. Bawaslu untuk mengingatkan kepada pasangan calon untuk menahan diri untuk tidak kampanye. Nah, dari Timnas Amin sendiri bagaimana strateginya di memaksimalkan 2 minggu sosialisasi ini untuk turun ke rakyat dan apa saja langkah-langkahnya? Ini bisa dijelaskan. Jadi definisi kampanye dan tidak itu kan sangat formalistik ya, legalistik. Jadi kita hindari yang dilarang itu. Tapi selebihnya kita kerjakan. Ini katanya ada fikih itu ya. Kalau urusan dunia itu hindari yang dilarang, selebihnya boleh dilaksanakan. Yang kita akan lihat dalam program itu. Gitu ya. Dan insya Allah tidak akan berubah. Kita akan ketemu masyarakat besok hari Sabtu dulu di Makassar, sampai sampai ke Malang. Ada acara di UNED. Kemudian tanggal 22 ada acara di Solo. Selebihnya akan menyesuaikan event yang sudah kita lakukan. Begitupun Pak Cawapres. Satu dua lagi, Pak. Masih banyak. Kemarin berkomunikasi baik dengan Bu Susi, berteman baik. Apakah Bu Susi bersedia menjadi bagian dari tim secara resmi? Kita belum tahu. Tapi dari sisi wacana, dari sisi kecenderungan, dari sisi values itu Bu Susi tampaknya menjadi bagian dari usaha-usaha perubahan. Mudah-mudahan. Dan kita menghormati kalaupun beliau tidak berkenan untuk masuk dalam tim, tapi kita dalam komunikasi yang baik. Yang kedua, yang di sebelah kan pengusaha ya. Ini semuanya para pengusaha berusaha supaya Pak Anies menang. Jadi kami semua memang betul tidak ada wajah pengusaha yang menonjol. Tetapi saya katakan tadi, peran pendanaan itu yang paling besar adalah datang dari masyarakat, dari rakyat. Dan karena itu meskipun aliran dana kepada tim nasional itu barangkali tidak sebesar dari yang lain, tetapi sebetulnya yang sedang bergerak di lapangan itu jauh lebih besar daripada apa-apa yang bisa kita temukan. Jadi kita berterima kasih untuk itu. Gitu ya, Pak? Pas silakan Pak. Oh, Saat tetangga di kubu tetangga udah menyinggung masalah raporan dan yang lain-lain, masalah konstitusi dan lain-lain. Mungkin penekanan apa yang bakal dikedepankan atau akan ditonjolkan teman-teman Amin nanti saat kampanye, terutama yang menindaklanjuti soal semangat perubahan yang diusung oleh Amin. jadi kata kuncinya adalah keadilan sosial. Itu kata kunci. Dan kami tadi oleh Gus Masin dinyatakan Anies Muhaimin sangat memperoleh berkah langit sampai di titik ini. Karena itu kita akan mendorong suasana kampanye yang sejuk. Kita tidak ingin menyerang-nyerang. Kita ingin menonjolkan agenda-agenda, gagasan-gagasan perubahan yang orientasinya adalah keadilan. Karena itulah masalah utama kita. Namun jantrengannya atau terjemahnya adalah keadilan bagi perempuan, keadilan bagi anak muda, keadilan bagi kesetaraan bagi santri. Ada 28 kelompok yang kita address, bagaimana dikelola sehingga mencapai keadilan. Gitu Mas. Ya. Mbak Andi mana dulu? Silakan. Jadi ternyata Pak kemarin kan Bapak dengan Pak Saudi dan Pak Sosial kan menghadap ke Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Iya. Nah ini di tengah-tengah ini bagi seberapa relevan kan apa masukan-masukan ketua umum dan siapa saja yang dihadapi atau dipertemui. Ketua umum siapa saja dan kemarin juga Pak Habib Abu Bakar juga menyampaikan tanggal 27 akan ada pengumuman Timnas Amin. Apakah itu benar dan bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Ya. Jadi betul kami kemarin dipertemukan dengan Pak Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem, dan itu akan juga kita lakukan ke partai-partai lain. Jadi insya Allah kita akan membantu ke PKS, kemudian ke PKB. Tentu akan bertemu dengan dua partai yang mendukung, tapi lebih dalam suasana informal gitu. Bagaimana partisipasi dari partai politik? Seperti kita tahu, presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Tentu saja kita akan mendengar masukan-masukan yang sangat positif, termasuk pesan untuk menyampaikan pesan santun, tidak menyerang itu datang dari Pak Surya Paloh juga. Nah, besok kita akan atau hari ini akan ketemu Pak Said. Nah, yang kedua tadi Pak? Katanya dari Habib Abu Bakar Oke. tanggal 27. Ya,
Jadi kita akan mengumumkan tadi tim besarnya barangkali kita belum datang. Yang kemarin itu baru sebagian dari seluruh bangunan atau seluruh struktur tim nasional. Dan nanti dalam waktu tidak lama 1-2 hari kita akan jelaskan karena sedang di matangkan sekarang. Yuk, Ya Pak Dirman, saya Sulungmap dari KBA. Pertama, kemarin kan disebut jumlah timnasnya 50. Yang Pak Dirman jelaskan tadi kan ada pembesaran atau perluasan dukungan. Apakah bisa disebut nanti jumlahnya total berapa? Terus yang kedua, publik bertanya apakah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio masuk ke dalam timnas, dan bolehkah disebut nama-nama yang tadi Pak Dirman sebut itu, di-spill artis siapa, kemudian tokoh penguatan siapa, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang menyampaikan 50 atau lebih, tapi sebetulnya tidak mungkin sejumlah itu karena sekarang aja tim yang sudah diumumkan sudah berapa? 12 ya. 12 itu akan membawai sejumlah deputi. Deputi akan membawai kelompok-kelompok kerja. Jadi memang secara logika kan sangat besar jumlahnya. Dan ini kan bukan birokrasi, ini kan bukan timnya perusahaan yang berakibat pada gaji dan sebagainya kan. Jadi ini timnya besar tidak apa-apa karena memang memerlukan partisipasi dari itu. Jadi itu akan diumumkan pada waktunya. Sekali lagi, Pak Gatot berkomunikasi dengan baik dengan Pak Anies dan juga Pak Cawapres. Saya kadang-kadang ikut serta dalam diskusi, tapi beliau punya peran atau punya kedudukan strategis di satu organisasi, sehingga tidak mungkin namanya dicantumkan dalam tim. Tapi kami sangat berharap bahwa tokoh-tokoh seperti Pak Gatot itu terus mensupport kita dari sana. Ya. Depan dulu baru. Ya, belakang. Saya utang sama ya. Baik, saya Fitria dari Bapak mau nanya dua pendapat Mas Amin. Yang pertama soal dokumen juga fakta integritas PJ Bupati Sorong dengan BIN yang untuk memenangkan Ganjar, itu kata Pak Mahfud itu tidak melanggar netralitas ASN. Menurut Mas Amin gimana? Terus yang kedua itu soal omongan Pak JK yang mengatakan bahwa masjid tidak boleh dipakai kampanye, dan secara pribadi JK memilih pemimpin yang mencintai masjid, itu gimana? Ya. Yang pertama, kejadian di Sorong itu bentuk dari suasana baru di pemilu 2024. Saya sebut suasana baru karena akan terjadi proses saling mengawasi. Betul nggak? Itu kami syukuri. Jadi kalau ada kontestan dan semuanya sebaiknya menyampaikan daya kritis, check and balance itu baik dan sehat bagi pemilu. Dan saya berharap suasananya akan terus terbangun. Kalau para pihak itu saling mengawasi pihak lainnya, maka peluang kecurangan akan menurun. Jadi nanti itu bagian dari pengawasan lekat kira-kira. Kalau sebelah curang pasti ada yang teriak, dan itu contoh bahwa ada begitu. Tapi memang kita sering mengucapkan, sering menyampaikan, dan semua orang juga menyampaikan bahwa mengharapkan atau menghimbau agar penyelenggara negara itu netral. Seperti kita tahu pada waktu Pak Capres diundang Pak Presiden, makan siang juga pesannya itu, dan itu bagian dari menjaga netralitas. Yang kedua tadi Pak JK ya, soal masjid. Ya, masjid tempat ibadah kita ikuti aturan kami, tidak boleh dipakai kampanye, tidak boleh dipakai politik praktis. Nah, Pak JK soal pilihan pemimpin itu preferensi pribadi. Beliau menyampaikan ingin Indonesia itu mendapat pemimpin yang cinta pada masjid. Itu saya kira pesan baik. Karena kebetulan seluruh calonnya adalah agama Islam kan. Jadi yang cinta masjid artinya ahli ibadah. Mengapa begitu? Saya menerjemahkannya, ya pemimpin itu ada. Jadi kalau dalam beragama ya dia harus menunjukkan komitmennya pada ibadah, termasuk kalau di agama Islam ya cinta masjid. Itu Mbak. Terakhir di KPU ada satu situasi yang mungkin menjadi sorotan adalah ketika Cak Imin dan
Pak Anies memberikan salam kepada Pak Prabowo dan Gibran setelah pidatonya Pak Prabowo dan Gibran. Kita tahu kalau Pak Anies dulu juga ketika maju pilgub punya hubungan kedekatan dengan Gerindra, dibantu diusung, kemudian Caimin juga sebelumnya membentuk koalisi yang kemudian gagal di tengah jalan. Nah, ini kemarin sebenarnya situasi kemarin ini ingin menunjukkan apa sih Pak? Karena apakah benar kemudian ada kedekatan tersendiri antara koalisi ini ingin menunjukkan bahwa dekat juga dengan Pak Prabowo atau seperti apa? Yang kedua soal melihat perang dalam tanda kutip udara Pak di sisi media sosial. Kalau kita lihat kan ini pasangan Amin ini survei elektabilitasnya selalu konsisten di urutan ketiga, tapi berdasarkan belanja iklan di media sosialnya di urutan ketiga juga Pak. Nah ini sebenarnya ada ketakutan nggak sih Pak bahwa media sosial ini nantinya akan dikuasai oleh kelompok tertentu, mengingat sekarang Gen Z dan milenial itu punya ini yang cukup banyak, jumlah yang cukup banyak untuk Pilpres 2024. Oke, terima kasih. Yang kedua dulu ya. Ya teman-teman tahu lah keterbatasan. Tapi saya ingin mengulang pesan dari Pak Anies. Kalau melihat survei di bawah ya sudah kita dikenalkan. Betul, semua transparan. Bagaimana kita kemampuan berbelanja ini. Tapi kita optimis bahwa suasana darat itu jauh lebih baik daripada suasana udara. Dengan tidak mengabaikan bahwa kita terus berusaha di udara. Peran Mas Emi dan kawan-kawan itu bagian dari itu. Sejumlah teman sekarang sedang berdiskusi dengan influencers ya, untuk memperbanyak itu, dan rasanya traction-nya itu magnetnya mulai makin menguat karena di tengah-tengah ada lagunya tuh, ada panggungnya gitu. Di sini gunung, di sana gunung. Akhirnya menjadi teh manis gitu ya. Kesana bingung, di sini bingung, akhirnya mencari Anies gitu. Siap. Boleh ya, boleh. Terakhir ya, Pak. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama soal Momen ya, Anda bayangkan ya, Anies Baswedan itu dengan Mas Ganjar koleganya di gubernur, betul ya? Dengan Prof Mahfud itu kawan dekat ayahnya, dan dari kecil tuh istilahnya Prof Mahfud sudah kenal sebagai seniornya, itu sangat dekat secara emosional. Dengan Pak Prabowo pada tahun 2017 yang mencalonkan Pak Anies adalah Pak Prabowo, dan hubungannya tentang dengan Mas Gibran memang belum baik, tapi sebagai wali kota dan gubernur pasti punya hubungan emosional. Dan Mas Gibran adalah putranya Pak Jokowi yang menjadikan Pak Anies sebagai menteri, juga punya hubungan emosional. Jadi beliau dekat dengan semuanya. Nah karena itu memang ingin menyampaikan pesan bahwa politik itu tugas publik. Nah secara personal beliau harus tetap menjaga hubungan, dan itu yang ingin disampaikan. Dan kami bersyukur bahwa suasana di dalam pengambilan nomor itu sangat cair, sangat menyenangkan, dan apalagi kita dapat nomor 1 ya, mudah-mudahan nanti pada waktu hitungan suara juga nomor 1. Pak terakhir Pak. Saya Nika Pak dari Tempo.com mau tanya nih Pak, dalam waktu dekat kan PP Muhammadiyah bakal mengajukan uji publik cawapres. Respon dari tim Nas Amin ini seperti apa? Kemudian persiapannya seperti apa? Kemudian mengapa uji publiknya menjadi penting gitu? Kemudian soal survei elektabilitas Pak yang terbaru dari Poltreking, pasangan Amin mengalami kenaikan tapi tidak signifikan dan tetap berada posisi ketiga. Nah, tanggapan dari Timnas Amin seperti apa? Kemudian upayanya seperti apa mendongkrak elektabilitas dari pasangan Amin ini sendiri? Kemudian untuk di Jawa Timur sendiri Pak, paslon yang lain kan punya tokoh-tokoh besar untuk menggalang dukungan gitu kan. Dari Timnas Amin sendiri ini ada nggak Pak tokoh-tokoh di Jawa Timur untuk yang menggalang dukungan gitu? Soalnya kan Jawa Timur terkenal lumbung suara. Ya, oke, terima kasih. Nanti yang ketiga bagian kemarin. Ada yang tahu Gus Baha kan? Semua tahu kan? Tahu. Gus Baha itu adanya Gus Mahdi. Nah kalau Gus Baha sudah hebat seperti itu, bagaimana katanya? Yang pertama soal undangan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ormas, salah satu ormas terbesar di Indonesia, dan anggotanya banyak, rata-rata kelas menengah, kaum terdidik. Dan kami optimis bahwa sebagian besar warga Muhammadiyah itu
akan bersama agenda perubahan. Nah, karena itu tentu saja kita akan menghadiri undangan itu. Dan seperti yang pengetahuan saya, Pak Anies hampir tidak pernah tidak menghadiri undangan untuk bicara ke publik. Mengapa? Karena politik itu kan mengurus publik. Karena itu yang dipikirkan, yang direncanakan dan disampaikan kepada publik. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Muhammadiyah tadi kita apresiasi. Dan insya Allah akan kita akan hadir pada tanggal 22 ya di Solo. Yang pertama tadi apa? Poin pertama? Kepentingan dari upaya mengikuti. Oh, ya. Terus kemudian menaikkan elektabilitas survei. Kita melihat spot-spot di mana di beberapa tempat tuh ternyata kita mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Jadi ada analisis di dalam yang sebetulnya memang ada upaya dari apa usaha kita seperti normal saja. Makin banyak bersosialisasi, memperbanyak influencer, memperbanyak jangkauan kepada semuanya dan kita masih punya cukup waktu. 3 bulan itu cukup waktu untuk dan insya Allah pada waktu debat seperti juga yang terjadi di DKI itu kita akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena di setiap forum publik kami mendapat feedback Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu mendapatkan apresiasi. Yang terakhir dari soal Jawa Timur. Enggak, siapa namanya? Tika, Pak. Tika dari Tempo.com. Dari Tempo.com bagian. Jadi tentu pertama kita ini sebagai manusia beragama doa dan mengajak kepada Allah untuk amin ini bisa menang. Karena sampaikan Pak Firman sejarahnya Mas Anies dan Gus Muhaimin ini penuh keajaiban. Jadi insya Allah nanti 2024 juga ada keajaiban untuk memenangkan. Amin. Nah, yang kedua, tentu tokoh-tokoh di Jawa Timur baik kan kalau topnya Kiai itu jadi Mas Amin sekarang. Di Amin ini, misalnya ya di Khalil Asad Syamsul Arifin yang berada di ujung timur putranya Kiai Asad Syamsul Arifin. Yang di Jember ada Gus Syadi dan Gus Dodi misalnya. Kalau di Surabaya ada di Mas Mansur. Kalau ditarik ke sini di depan ada Kiai Ahmad Ainul Yakin. Jadi banyak sekali. Kiai yang menurut saya malah di langit ini. Kalau upaya konkretnya seperti apa, Pak? Pemenangan ini di Jawa Timur. Nah, Selain doa. Ya tentu pertama doa itu keajaiban. Kan Dia itu bisa sebut yang dokter. ini kan ini kan pengaruhnya besar sekali. Punya alumni, punya murid-murid, punya mahasiswa dan sebagainya itu tentu akan punya pengaruh besar. Jadi sepanjang kita bisa berkomunikasi dan dibantu oleh para tokoh berpengaruh itu akan berdampak pada suara. Saya kira cukup ya. Yes. Terima kasih.